Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut kembali pembelajaran daring, yaitu pembelajaran tematik pada materi tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 3 Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran 3 dan 4. Banyak cara dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Benar sekali, diantaranya dengan penggunaan energi alternatif dan ajakan melalui poster. Kita semua tahu bahwa energi sangat dibutuhkan oleh manusia. Energi digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi yang paling banyak digunakan oleh manusia adalah minyak bumi dan batu bara. Bayangkan berapa juta liter minyak bumi yang dihabiskan dalam sehari untuk menjalankan jutaan kendaraan bermotor dan ribuan pabrik di dunia ini. Padahal persediaan minyak bumi dan batu bara terbatas. Nah, energi minyak bumi dan batu bara berasal dari fosil, makhluk hidup yang berproses selama jutaan tahun yang lalu. Apabila habis, tidak bisa diperbarui atau tidak diadakan kembali. Nah, demikian juga dengan batu bara yang berasal dari tumbuhan. Nah, sebelumnya Anti juga sudah bahas ini ya. Di tatap muka Ustazah udah sampaikan apa itu fosil, dari mana asal minyak bumi. Nah, itu udah kita pelajari. Ini Anti cukup menyimak kembali ya. Jika ada di catatannya itu boleh dibuka kembali, dan di buku tematik juga ada. Kemudian, ada kekhawatiran bahwa suatu saat nanti kita akan menghabiskan energi minyak bumi dan batu bara. Dan kita akan ada memiliki kekhawatiran bahwa akan kehabisan energi dan energi minyak bumi dan batu bara. Nah, bagaimana jika energi minyak bumi dan batu bara habis? Apakah aktivitas manusia akan terhenti? Sebelum hal itu terjadi, sudah saatnya kita memikirkan energi alternatif demi kelangsungan hidup manusia. Adakah energi yang tidak akan habis dan tersedia secara berlimpah di sekitar kita? Ya, tentu saja ada. Energi tersebut disebut energi alternatif. Nah, ini kita akan bahas. Ini adalah sinar matahari. Kemudian ada pabrik, lalu ada bendungan, kemudian ada pembangkit tenaga listrik yang digerakkan oleh angin, lalu ada gelombang air laut, dan biogas. Nah, setelah ini kita akan bahas satu persatu, insya Allah. Nah, di sini ada pertanyaan. Coba Anti perhatikan pertanyaannya. Apa yang dapat dilakukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis? Nah, kira-kira apa yang dapat Anti lakukan? Nah, Ustazah jawab langsung, yaitu yang dapat kita lakukan mencari sumber energi alternatif untuk menggantikan energi yang telah habis tersebut. Energi alternatif merupakan jenis energi pengganti yang terbarukan. Jadi ada energi yang terbaru yang lebih hemat. Kemudian selanjutnya tulislah yang kamu ketahui tentang energi alternatif. Jawabannya, semua sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil dengan tanpa dampak negatif. Nah, manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang didapat diperbarui. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan biomasa. Mari kita mencari tahu lebih lanjut. Berikut ini. Sumber energi alternatif akan kita bahas ya. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional, yaitu bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Nah, berikut ini akan kita bahas. Yang pertama yaitu
Di sini nampak ya gambarnya ada matahari. Nah, matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi ini berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Pada saat ini, sel-sel surya sudah biasa dijumpai di atap-atap rumah, rumah sakit, dan hotel-hotel. Kemudian yang kedua yaitu angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini, energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Nah, ini ada gambar di sebelah kanannya ya. Ada gambar angin. Kemudian yang ketiga ada air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan. Bendungan air di tempat yang tinggi, air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Energi gerak dan air terjun tersebut digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik. Nah, kemudian kita bahas selanjutnya yang keempat. Ini pembahasannya sesuai dengan gambar tadi ya, Nak. Yang keempat ada panas bumi. Nah, ini pabrik yaitu sinar matahari. Ini adalah panas bumi. Energi panas bumi atau energi geothermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bumi yang berbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Nah, terlihat bagaimana panas bumi ini. Hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Pengembangan energi geothermal saat ini hanya layak di daerah dekat lempeng tektonik. Ini juga menjadi alasan hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi panas bumi saat ini. Nah, kemudian selanjutnya 5 gelombang air laut. Ini perhatikan, gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Ini adalah gambarnya. Yang keenam, ada yang terakhir yaitu bahan bakar biogas atau bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Nah, kemudian terdapat juga singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran hewan yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang digunakan sebagai sumber energi panas kompor. Selain itu, bahan bakar ini juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, di sini ada teks kompor biogas kotoran sapi makin diminati. Nah, silahkan nanti baca senyap di dalam hati, dan ini adalah sambungannya. Silahkan dibaca. Nah, ini sambungannya lagi. Silahkan anak-anak ustazah membaca senyap di dalam hati. Nanti jika ada pertanyaan mengenai materi ini, silahkan nanti chat ustazah. Selanjutnya,
Tadi kita sudah bahas apa itu energi alternatif. Nah, Ustazah bahas lagi, yang dimaksud dengan energi alternatif adalah energi yang digunakan sebagai energi pengganti jika energi utama tidak ada. Yang dimaksud energi matahari adalah energi yang berupa panas dan juga cahaya yang dihasilkan matahari. Kemudian matahari sendiri merupakan energi yang paling besar di bumi. Di Indonesia sendiri, energi matahari ini sangat berlimpah, sayangnya belum dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya, kita masuk pembelajaran keempat di subtema 3, sambungan pembelajaran 3 tadi ya. Aktivitas manusia sering memicu lahirnya bencana alam. Misalnya, terjadinya banjir, kebakaran hutan, atau krisis air bersih. Mengapa perilaku manusia dapat memicu terjadinya bencana alam? Kira-kira apa penyebabnya? Nah, perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap alam justru akan merugikan manusia itu sendiri. Misalnya, hanya demi mengejar keuntungan melalui jual beli kayu manusia. Nah, kemudian menebang pohon sembarangan, memburu hutan. Nah, itu sudah kita pelajari di tatap muka ya, apa saja bentuk kerusakan lingkungan dan bagaimana cara kita menjaga lingkungan, menjaga kelestarian, kekayaan sumber daya alam. Nah, itu sudah kita bahas. Ya, ini kita hanya mengulang-ulang kembali pembelajaran yang sudah kita bahas di tatap muka. Silahkan nanti baca. Jika ada pertanyaan, nanti tanya ke Ustazah. Nah, kemudian di sini kita belajar sikap persatuan dan kesatuan di rumah. Nanti kita akan belajar bagaimana sikap persatuan dan kesatuan di dalam rumah, kemudian di sekolah. Nah, kita akan bahas. Yang pertama, kita harus saling mencintai sama anggota keluarga. Yang kedua, saling menghargai antar anggota keluarga. Ketiga, adanya keterbukaan. Yang keempat, melakukan musyawarah jika ada masalah. Yang terakhir, mengakui keberadaan dan fungsi tiap anggota keluarga. Kemudian selanjutnya sikap persatuan dan kesatuan yang ada di sekolah, yaitu pertama, menjenguk teman yang sedang sakit, membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama, saling menghormati teman yang berbeda agama, kemudian menolong teman yang kesulitan memahami pelajaran, kemudian yang terakhir ikut memberi sumbangan kepada teman yang terkena musibah. Nah, ini contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan di sekolah. Nah, bagaimana sikap persatuan dan kesatuan di masyarakat Ustazah? Nah, contohnya kita ikut kerja bakti. Nah, ini kemarin sudah kita bahas nih waktu pertemuan tatap muka, bagaimana ke masyarakat dan lingkungan, yaitu ikut kerja bakti, menyelesaikan masalah dengan musyawarah atau mufakat, menghormati perbedaan antar masyarakat seperti suku, budaya, dan agama, dan seterusnya. Silakan Anda simak. Amatilah gambar berikut. Nah, silakan Anda amati gambarnya yang Ustazah tampilkan ini. Nanti akan Ustazah sampaikan arti dari gambar di buku ini. Yang pertama ada apa?
yaitu menjenguk tetangga yang sedang sakit. Nah, menjenguk tetangga yang sedang sakit itu mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Kemudian ini yang kedua adalah gambar dua orang anak yang sedang bertengkar dan tidak mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, ini tidak mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan karena mereka bertengkar, mereka ribut. Nah, dua contoh tadi adalah sikap persatuan dan kesatuan dan sikap yang tidak mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, nanti sudah bisa kan membedakan yang mana sikap persatuan dan yang mana tidak mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Nanti sudah bisa membedakannya. Nah, jika ada pertanyaan silakan tanya ke Ustazah. Demikianlah pembelajaran hari ini. Besok kita lanjutkan kembali insya Allah. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.